Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya ghibah, bawahnya Mas Rin. Aisyah itu pernah ngajak menggunjing Rasulullah. Aisyah itu pernah mengajak menggunjing Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofia kada kada." Qala ba'dur rawati yakni qasira. Rasul, Sofia iku wonge endek ya Rasul. Pendek. Bu Anis rungokno. Orangnya itu pendek ya Rasul. Faqala, maka Rasul menegur atau menjawab, laqad kulta kalimatan lau muzijat bima'il bahri lamazathu. Aisyah, perkataanmu itu tadi andai kata dicampur air laut, maka air laut berubah menjadi busuk. Rungokno. Ini diperdengarkan kepada kita supaya amal ibadah kita itu tidak terhapus dengan menggunjing yang bumbu-bumbunya itu Dan saya sudah sharing sama Bu Anis, silakan ngerasani setelah itu sholat, nggak bisa khusyuk. Lapor denger-denger sampean. Iya, karena kita tidak tahu, tidak punya pembeda kapan enak, kapan tidak enak. Gak bisa, terhapus itu. Ya, terhapus itu, Masya Allah. Qalat, Aisyah juga cerita, wahakaitu lahu insanan. Ini, aku juga pernah cerita tentang seseorang. Faqala, kemudian Rasulullah menasihati, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kada kada. Aisyah, saya itu enggak seneng cerita tentang seseorang begini begitu. Sudah paham? Sudah paham ya? Semoga kita dihindari. Orang yang sering ngomongi orang, masa ucapannya mandi? Masa dianugerahi hikmah? Wong hikmah itu tidak bicara kalau tidak ada perintah dari Allah. Pelan-pelan, jenengan silakan ziarah umroh kepada seseorang atau mungkin kami pribadi. Ustadz tolong ceritakan apa ya pengalamannya itu. Itu kalau dapat izin Allah langsung di otak itu ingat semua. Kalau tidak diizinkan itu jadi lupa. Kadang tidak diminta, kalau itu memang hak jenengan, pasti disuruh Allah cerita lancar dan bukan dari pikiran gitu. Paham maksudnya? Cerita pengalaman rohani itu memang harus hati-hati supaya tidak mubazir. Rasulullah itu cerita tentang Isra Mi'raj yang mengiyakan Sayyidina Abu Bakar. Itu Rasulullah cerita yang jelas-jelas as-siddiq, bisa dipercaya, masih diragukan. Jenengan tahu Quran enggak? Tahu? Jelas benarnya? Lu ngono lho, banyak yang ragu. Apa maneh cerita sampean? Al-Quran banyak yang ragu, hadis banyak yang ragu. Apalagi ucapan jenengan diragukan. Makanya ojo kakek ngomong, wong banyak yang meragukan kok cerita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi
ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah memberikan rambu-rambu, memberikan peringatan-peringatan agar kita ini dianugerahi istiqomah, dianugerahi karomah. Nah, karomah ini supaya tidak hilang, maka kalau ngomong itu hati-hati. Kenapa? Hati-hati loh, awakmu itu mandi, di eman-eman, ojo suka nyabdo. Silakan jenengan nyabdo, kono sing wedi. Mulai gak mandi. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah, jaga hati kami, terutama perempuan ya. Terutama perempuan, tolong jaga lisannya, jaga hatinya. Ketika hatinya dijaga, ketika lisannya dijaga, maka ada Allah. Ketika ada Allah, lisannya itu kecipratan Quran, kecipratan hadis, kecipratan zikir. Akhirnya mandi. Jadi para wali dan para kekasih Allah itu kecipratan Al-Quran, kecipratan hadis, kecipratan zikir, akhirnya perkataannya itu diijabahi. Dan insya Allah perkataannya itu motivasinya bukan karena nafsu kok. Bukan karena supaya saya itu disebut sakti, bukan. Tapi ingin menunjukkan bahwa janji Allah benar, sabda Rasulullah itu benar. Semoga jenengan pulang dihibur dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jenengan berangkat pulang itu dikawal oleh para malaikat. Yakinkan ya Allah, yakinkan supaya saya itu tambah rajin. Supaya tambah rajin ya Allah, yakinkan ya Allah. Andai kata saya enggak ikhlas ya Allah, ajari ikhlas ya Allah. Gitu aja. Pokoknya di hadapan Allah itu selalu ingin belajar. Makanya guru kita menjelaskan derajat murid itu orang yang belajar merasa bodoh itu lebih tinggi daripada abid ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena ahli ibadah itu biasanya stuck. Artinya ibadahnya tidak disertai ilmu yang terupdate. Tapi kalau kita memposisikan sebagai murid itu selalu belajar dan belajar. Dan kalau belajar dan belajar itu selalu ketemu salahnya. Selalu ketemu tidak tahunya. Kok kayaknya bingung? Kalau kita pencarian, kan selalu ketemu yang tidak tahu. Kalau begitu merasa bodoh enggak? Iya. Semoga kita termasuk pencarian ilmu yang ada cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.